Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita untuk semakin luas dan mendalam, sehingga tidak cetek di permukaan aja. Ini adalah tipikal dari Chinese brass painting gitu ya. Jadi orang yang ngerti tentang konsep manusia di tengah alam semesta, itu ketika diminta menggambar, dia menggambar dulu alam dulu yang luas dulu. Dan baru manusianya di sini nih, ya, lagi naik perahu, mancing kayak atau apa. Jadi ini yang disebut antropokosmik world view. Kosmos menjadi pusatnya, manusianya bagian kecil aja. Sedangkan kalau manusianya dulu ya antroposentrik, aku yang penting, aku manusia menjadi makhluk yang mendapatkan mandat, mendapatkan perintah, segala macam. Itu sentrik sama kosmiknya. Nah, seharusnya semua sekolah leadership kalau dunia ini kita mau apa baik, ya nggak diancam oleh perang seperti sekarang ini, balas membalas, gigi diganti gigi, mata diganti mata, ya kita semua punya orang buta toh, sama orang ompong kan. Maka ini harus menjadi syarat daripada masuk ke sekolah pemimpin itu. Bahkan bukan sekolah leadership khusus, tapi sejak dari S1 tasyik, ya, dia harus dites ini, atau paling enggak diberikan studium general mengenai hal ini, karena nanti akan menentukan nasib peradaban kita, apakah akan amburadul atau bisa menjaga harmoni ini. Jadi mahasiswa baru itu sudah tahu bahwa tugasmu itu bukan untuk memperkaya diri atau memperkaya klan atau memperkaya satu negara dengan mengorbankan dunia itu. Kamu adalah tugasmu adalah ini. Jadi ini harus menjadi satu studium general bagi semua pendidikan tinggi, universitas, tingkat universitas, sesko atau apa segala macam, gitu. Nah, inilah tema daripada Tai Chi Nusantara ini, ya toh? Karena itu you bisa menjadi menang tanpa bolok, yang luruk tanpa bolok, menang tanpa ngasorake. Kalau nggak ada exercise begini ya, yuk hanya bla 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 aja, tapi gagak omong kosong yang tong kosong yang nyaring bunyinya, nyaring suaranya, tapi isinya kosong ya. Nah, dari mana ini inspirasi daripada ini? Salah satunya adalah ini, dari kisah ini. Mengapa agama mulai mengarah kepada doa semoga semua makhluk bahagia? Ya, itu bisa dikatakan sebagai itu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta kan. Itu bisa diarahkan bahwa di 4 samudera dan 5 benua semua orang bersaudara. Isu bisa diarahkan kepada apa yang dikatakan oleh ensiklik Laudato Si dan Fratelli Tutti dari Paus Fransiskus. Nah, Manjusri ini diceritakan begini nih, yang menariknya, dan dengan cerita pendek ini dia bisa menjelaskan macam-macam ini, ya. Di sebuah wihara selalu mengadakan aksi sosial pada waktu tertentu untuk masyarakat miskin. Kita juga kan, kepala wihara menerima sendiri sumbangan masyarakat yang mampu dan peduli. Setelah itu dia mendapat semangkok bubur
yang sudah diberkati. Iya toh? Nyumbangin toh? Nah, salah satu yang ngantri adalah seorang wanita dengan pakaian lusuh membawa anaknya yang masih kecil dan anjingnya itu. Ketika ditanya mau menyumbang bentuk apa, dia hanya menggunting rambutnya dan memberikan itu. Si kepala wihara ini kan terperanjat tuh, yang lain bawa sekarung ini, apa kok ini kok cuma gunting rambut kasih ke saya, ya, membuat kepala wihara itu kecewa. Setelah dikasih bubur, dikira untuk dia sendiri si wanita itu, tapi dia bilang bagaimana dengan anak saya? Dikasih lagi lah, oke lah, dengan sedikit unek-unek yang mangkal sedikit nih, kan you kan bisa bagi buat yang mangkok itu untuk anakmu kan, ya udah tak kasih lagi. Si ibu ini mengatakan anjing yang dibawa ini belum dikasih makan. Wah, ini ngeselin dah, dengan bersungut-sungut kepala biara itu mengasih lagi semangkok tuh. Ya, khusus anjing, dan dikira sudah selesai, si ibu itu menunjukkan perutnya yang sedang hamil. Ya, yang di kandungan ini juga perlu makan tuh. Lalu setelah serial aksi itu dari ibu itu, baru kepala biara tertegun sejenak, diam, membisu, lalu bersujud di hadapan wanita itu, karena baru sadar bahwa itulah yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama, Buddha itu. Dimulai saat ketika dia meninggalkan istana untuk mencari jawab terhadap mengapa manusia menjadi tua, sakit, dan mati peristiwa alamiah, kok selalu menderita itu. Nah, dia meninggalkan rumahnya, istananya, masuk ke hutan dan memotong rambut, lalu dikasih tahu pada kusirnya untuk disampaikan pada ayahnya yang adalah seorang raja toh. Jadi Manjusuri ini menyamar menjadi wanita yang mengajarkan supaya kita ketika berdoa minta jangan untuk diri sendirilah, ya toh. You minta diampuni padahal you sama orang lain nggak mau mengampuni, ya toh. You minta rezeki tapi you pelit, ya toh, nggak mau membantu orang, toh. Jadi itulah cara-cara orang orang-orang bijak di zaman dulu menyampaikan ajaran itu. Dia mengembangkan kok pendekatan minimalis, nggak bertele-tele membaca ayat, menghafalkan ayat, tapi tidak dikerjakan, tidak ada pengalaman untuk melakukan itu. Ya. Nah, di sini ada dua buku. Yang satu karangan Anthony de Mello tentang buku burung berkicau yang terkenal, dan di sini ada buku tentang apa, A Flower Doesn't Talk. Bunga-bunga itu tidak berbicara, tapi dia menyampaikan ajarannya. Kita akan bahas dalam kesempatan lain, dan kali ini kita akhirin dulu sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.